Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cipta Kreasi Inovatif. Perkenalkan, nama saya Naufal Maul Budiman, atau teman-teman biasanya manggil saya Maul Budiman ataupun Abang Maul ya teman-teman. Oke, jadi di video hari ini kita akan membahas satu topik yang kalah penting nih teman-teman di dunia networking, yaitu adalah OSI model ataupun bisa dibilang OSI layer gitu teman-teman. Cuman sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan semoga teman-teman di video-video sebelumnya bisa belajar lebih dalam dan juga lebih detail lagi ya teman-teman. Semoga lebih menambah pengetahuan jaringan ya di dunia teman-teman sehari-hari gitu. Jadi di video kali ini semoga menambah ilmu kepada teman-teman juga, dan juga jangan lupa kalau teman-teman belum subscribe atau belum like ya, silahkan subscribe dan like ya di bawah, dan juga komen ya teman-teman kalau misalkan ada ide tambahan lagi ya untuk topik-topik berikutnya gitu teman-teman. Oke, jadi kita balik lagi ke topik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membahas OSI layer atau OSI model. Tapi tenang teman-teman nggak usah khawatir. Kita nggak akan terlalu bahas secara detail atau yang ribet ya teman-teman. Kita akan membahas secara simple aja, dimana teman-teman lebih bisa memahami secara jelas ya. Dan juga saya akan mengadakan animasi buat teman-teman biar teman-teman paham nih ya kan, analogi dan alurnya seperti apa gitu teman-teman. Jadi mari kita mulai aja ya teman-teman membahas mengenai OSI layer atau OSI model. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas mengenai OSI model atau OSI layer, di mana saya akan memberikan satu analogi teman-teman yang gampang untuk teman-teman pahamin ya. Contohnya teman-teman ingin mengirim paket ke Abang Maul nih. Nah pasti teman-teman harus menyiapkan barangnya dong ya kan, dan pasti banyak nih proses teman-teman yang harus lewatin gitu loh. Contohnya teman-teman harus menyiapkan barang ya kan, lalu teman-teman harus packaging barangnya ya kan, menyiapkan barangnya, masukin ke dalam box atau misalkan di wrapping ya teman-teman. Lalu teman-teman harus nulis alamatnya nih, alamat tujuannya kemana nih gitu kan. Nah lalu teman-teman harus mengirim paketnya itu ke abang kurir, lalu di abang kurirnya akan mengirim paketnya ke saya atau Abang Maul gitu. Jadi dimana pasti ada banyak proses yang harus dilewatin kan teman-teman. Sebenarnya sama teman-teman, OSI model itu lebih menjelaskan juga gimana proses ya dari satu tujuan ke satu tempat ke tujuannya gitu teman-teman. Gimana caranya ngirim data dari lokasi A ke lokasi B gitu. Secara simpelnya itu, cuman bedanya dari device ke device gitu ya, maupun dari satu device dan satu jaringan yang sama maupun yang berbeda gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan membahas secara detailnya lagi ya, cuman analogi itu seperti itu teman-teman, mirip-mirip ya. Oke, setelah teman-teman memahami analogi ya teman-teman, sekarang teman-teman harus memahami apa sih sebenarnya itu OSI model atau OSI layer. OSI model itu singkatan dari Open System Interconnection, di mana itu adalah sebuah framework yang menjelaskan bagaimana proses berjalannya pengiriman data dari satu device ke device lainnya gitu ya, secara simpel ya teman-teman. Dan OSI layer itu dibagi dengan 7 tahap komunikasi ya teman-teman. Jadi ada 7 lapisan atau layer gitu teman-teman dalam OSI model. Dan biasanya OSI model itu juga digunakan untuk troubleshooting ya teman-teman. Jadi teman-teman akan banyak sekali pahamin mengenai OSI model, dan juga kenapa OSI model itu penting ya dalam dunia kerja maupun dari dunia networking atau dunia sehari-hari ya teman-teman. Apalagi teman-teman itu bekerja di networking company ya teman-teman, dimana pasti banyak troubleshooting yang teman-teman akan lakukan gitu kan. Nah bagaimana caranya lebih mudah? Yaitu dengan memahami OSI model ya teman-teman. Dengan OSI model teman-teman lebih gampang dan lebih mudah untuk mencari masalah dan juga troubleshooting dalam network teman-teman. Jadi itu alasan teman-teman kenapa harus pelajarin OSI model dulu nih sebelum teman-teman terjun lagi ke dalam lebih dalam lagi ya dalam dunia konfigurasi networking. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman kan sekarang sudah memahami nih apa itu OSI model, atau bisa dibilang tahu singkatan dan juga artinya ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus mempelajari dalam sisi setiap layer dalam OSI model nih teman-teman. Nah tadi saya sudah sebutkan ada 7 layer dalam OSI model ya teman-teman. Yang pertama itu adalah physical layer, yang kedua itu adalah data link layer, yang ketiga itu adalah network layer, yang keempat itu adalah transport layer, yang kelima itu adalah session layer, yang keenam itu adalah presentation layer, dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah application layer. Nah, jadi terbagi dalam 7 layer ya teman-teman, atau 7 tahap pengiriman data gitu ya teman-teman. Yang biasanya kalau lebih disingkat dari saya, kalau saya memikirkan ya dari mana, mulai dari awal sampai akhir, itu biasanya mulai dari segi layer 1 dulu. Kenapa? Karena ya tadi saya sebut itu adalah physical layer, dimana itu lebih ke arah fisiknya. Dan bisa dibilang itu seperti kabel ya, bisa itu kabel UTP, bisa itu kabel SFP ya teman-teman ya. Jadi
mulai dari situ dulu ya teman-teman, dimana dari awal itu kita mulai dari nyolok kabelnya dulu kan, baru data terkirim gitu ya teman-teman. Yang terakhir itu dari segi application atau juga dari segi usernya, dimana usernya bisa menerima atau melihat ya teman-teman secara real time gitu teman-teman ya. Dari itu adalah 7 proses LC layernya. Nah, kita akan bahas per detail ya teman-teman dalam setiap layernya. Oke, sorry teman-teman semua ya, bahwa kalau ternyata mikrofon saya mati ya teman-teman, dimana saya harus voice over ya kali ini ya teman-teman ya. Jadi lebih tepatnya sekarang kita akan membahas mengenai physical layer ya teman-teman ya. Jadi physical layer ini sebenarnya simple ya, cukup simple ya teman-teman, dimana kita mulai dari kabel dulu ya teman-teman. Nah, kan kalau misalkan teman-teman pengen menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain kan, contohnya kalian harus punya perangkat. Nah, perangkat ini kan menghubungkan pakai kabel ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman mulai dari kabel dulu ya kan, agar bisa mengirim data ke satu device ke device yang lainnya. Contoh kabelnya apa? Ya ini patch cord ya, atau namanya fiber optic ya teman-teman, atau UTP atau STP atau kabel LAN, atau bisa dibilang Ethernet cable ya teman-teman. Jadi mulai dari tahap ini dulu teman-teman ya, baru teman-teman bisa move on ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke layer 2. Nah, layer 2 ini adalah data link layer yang digunakan untuk mengatur komunikasi antar device dalam satu jaringan ya teman-teman ya. Nah, di layer ini kita mengenalnya itu menggunakan MAC address ya teman-teman. Setiap device mempunyai MAC addressnya masing-masing, jadi nggak mungkin sama ya teman-teman ya. Nah, switch ini juga bekerja di layer ini ya teman-teman ya. Salah satu device itu bekerja di layer ini, yaitu namanya switch gitu teman-teman. Nah, beberapa hal penting yang kalian harus tahu itu adalah menggunakan protokol seperti VLAN, ARP ya teman-teman ya untuk switching. Nah, kalau misalkan device satu VLAN tidak bisa komunikasi, kemungkinan itu masalah ada di layer ini ya teman-teman ya. Jadi kalian harus cek lagi konfigurasi kalian gitu. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa OSI model bisa digunakan untuk troubleshooting ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke layer 3 ya teman-teman. Nah, layer 3 ini adalah layer network, di mana layer 3 bertugas untuk mengirim data antar jaringan. Nah, di layer ini kita menggunakan IP address ya teman-teman untuk mengirim datanya. Di mana sebelumnya itu kita menggunakan MAC address, di sini kita menggunakan IP address. Nah, salah satu device yang menggunakan di layer 3 itu adalah router ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen kirim data yang harus keluar dari satu network ke network yang lainnya, itu pasti melewati layer ini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas transport layer teman-teman. Ini adalah layer keempat dari OSI layer. Nah, transport layer itu biasanya digunakan untuk memastikan agar data paket kalian itu tersampaikan dengan benar ya teman-teman. Di transport layer itu ada 2 jenis protokol ya. Yang pertama itu adalah protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Yang kedua itu adalah protokol dari UDP ya teman-teman, atau User Datagram Protocol. Nah, masing-masing itu mempunyai kegunaannya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh bingung nih ya kan, kita nggak boleh menyamakan mereka gitu ya teman-teman, karena memang diperuntukkan untuk masing-masing kerjaan ya teman-teman, atau bagian ya teman-teman. Nah, biasanya TCP itu lebih reliable. Kenapa? Karena dia tuh ada pengecekan teman-teman, atau ada acknowledge atau verifikasi antar perangkat kalian. Tapi kalau misalkan UDP itu lebih cepat nih transmisinya teman-teman, karena tidak ada verifikasi atau acknowledge ya teman-teman. Di papan tulis sudah saya gambarkan nih. Di sini tuh ada diagramnya yang bisa teman-teman pahamin apa yang dimaksud saya. Nah, kalau misalkan TCP itu biasanya salah satu portnya ya teman-teman ya, atau digunakan ya itu lebih ke arah email, contohnya SNMP ya teman-teman, atau misalkan teman-teman itu pengen file sharing ya, FTP atau HTTPS atau web browsing ya teman-teman, itu salah satu kegunaan dari TCP. Tapi kalau UDP itu lebih ke arah nonton video, misalnya video streaming ya teman-teman di YouTube ya kan, atau nelpon ya seperti WiFi calling gitu ya teman-teman. Jadi masing-masing itu mempunyai bagiannya masing-masing, kegunaannya masing-masing teman-teman. Jadi itu yang salah satu teman-teman juga harus pelajarin ya. Karena di TCP dan UDP itu ada banyak banget port-port ya teman-teman, yang teman-teman harus pelajarin juga. Jadi silakan teman-teman, nanti mungkin akan saya share juga di video-video berikutnya ya, menggunakan port apa ya kan, menggunakan protokol apa ya kalau saat konfigurasi dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi itu dari segi transport layer teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke layer berikutnya, yaitu sekarang kita masuk ke layer 5. Sebenarnya layer 5 itu nggak rumit ya teman-teman, karena layer 5 itu lebih ke arah memastikan saja koneksinya itu masih berjalan atau tidak. Jadi ada acknowledge atau pengiriman paket untuk memastikan agar sesinya itu masih ada nggak sih, masih berjalan nggak sih kita sebenarnya gitu. Jadi session layer itu lebih tepatnya untuk memastikan agar koneksinya tetap berjalan gitu ya teman-teman. Secara singkat sih seperti itu, jadi nggak usah terlalu detail ya teman-teman. Nah, berikutnya itu di session 6. Sekarang kita akan masuk ke
layer 6. Nah, layer 6 ini lebih ke arah presentation layer, ya, di mana untuk mengatur enkripsi dan tipe data dari data yang dikirim, ya teman-teman. Contohnya, data yang dikirim ternyata data PDF, oke, berarti akan melakukan enkripsi atau melakukan format data ke data PDF, ya teman-teman. Jadi untuk mengatur saja nih, ini sebenarnya data ini tipe apa sih? Tipe PDF kah, image kah, MP4 kah, ya teman-teman, PNG lah, JPEG lah, dan lain-lain, dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Jadi itu mengatur aja nih, ini enkripsi atau tipe data apa, gitu sebenarnya dari presentation layer. Nah, baru kita masuk nih ke application layer. Application layer itu biasanya digunakan untuk ya aplikasi, ya teman-teman, udah jadi nih di layer application, di mana user bisa langsung mendekati dan juga interaktif dengan application layer atau aplikasi-aplikasi yang digunakan, ya teman-teman. Contohnya teman-teman misalnya web browsing kan, biasanya itu menggunakan Google Chrome atau Mozilla, ya teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman punya email, ya teman-teman menggunakan Outlook, ya teman-teman, aplikasi Outlook dan kawan-kawannya, gitu ya teman-teman. Jadi application itu sudah memasuki di tahap paling dekat dengan usernya atau interaktif paling dekat dengan usernya, gitu teman-teman. Jadi itu adalah 7 OC layer, ya, atau OC model yang kita gunakan saat ini. Ya walaupun kita nggak tahu, ya padahal tuh mereka memang bekerja di belakang sistem, ya teman-teman, atau di backendnya, gitu ya teman-teman. Jadi kita saat ini sampai menggunakan aplikasi, menggunakan jaringan, itu memang selalu menggunakan OC model atau tahap-tahap OC model, ya teman-teman. Jadi kenapa ini harus dimengerti dulu sebelum teman-teman lanjut ke tahap-tahap berikutnya untuk mengenal lebih dalam lagi ke networking, gitu sih teman-teman. Jadi itu alasan teman-teman kenapa harus lebih mempelajari OC model dulu, ya teman-teman ya. Jadi sekarang mungkin kita akan masuk kenapa kita harus memahami OC model. Tadi sudah saya jelaskan, kenapa kita harus menggunakan OC model sih, atau OC layer sih. Oke, sebenarnya kalau saya sendiri pribadi itu menggunakan OC model karena lebih memudahkan saya untuk mencari masalah atau root cause dari suatu masalah, ya teman-teman ya. Jadi bukan nyari masalah, ya teman-teman, mencari kenapa sih itu bermasalah, gitu kan teman-teman ya. Jangan salah tangkap nih maksud saya, ya teman-teman. Jadi yang pertama contohnya, ya kalau misalkan saya lagi troubleshooting di customer, ya, atau di jaringan kantor, itu biasanya saya tahu nih, kalau misalkan dari di layer 1 itu biasanya gini, portnya kok mati sih, kenapa ya, gitu kan. Padahal udah gue ganti udah ganti-ganti konfigurasi, nggak ngefek, masih mati, gitu kan. Coba deh, gue cek deh di layer 1, gitu kan. Layer 1 itu apa? Dari segi kabelnya, saya cek nih teman-teman. Ini kabel masih bener apa enggak nih? Atau ada yang keputus kah? Atau ada konslet kah? Soalnya banyak banget nih problem-problem yang akan dialami nih kalau misalkan kalian contohnya misalkan di tempat yang outdoor gitu ya teman-teman, atau tempat-tempat yang humid gitu teman-teman, yang gampang kena air, cepatan air gitu, atau gampang berembun gitu ya teman-teman. Itu biasanya tuh bahaya untuk kabel-kabel, karena kabel-kabel lebih rentan untuk kena konslet gitu ya teman-teman, apalagi kena air ya, atau embun ya gitu teman-teman. Jadi pertama saya cek itu dulu menggunakan LAN tester, ya teman-teman. LAN tester tuh digunakan untuk ngecek kabelnya bener apa enggak nih, gitu ya kan. Nah yang kedua, kalau misalkan dari segi kabel udah bener, ini kabel bener nih, berarti ada salah nih di konfigurasi gua. Oke, gua harus masuk ke layer 2. Layer 2 apa sih? Oh iya, tadi gue layer 2 tuh VLAN ya. Oke, gue harus ngecek nih VLAN gue bener apa enggak ya. Noh, ternyata VLAN gue tuh beda ID-nya. Soalnya VLAN tuh ada VLAN ID ya teman-teman. Ada penamaan VLAN ya, atau kalau misalkan dari segi analogi tuh ada alamat. Nah, alamat ini beda nih, ya kan, dengan alamat yang gue pengen. Makanya koneksinya nggak dapet, atau datanya nggak terkirim dengan benar. Oke, gue ganti deh alamatnya, atau VLAN-nya gue ganti deh dengan yang benar nih, dengan yang ingin gue tujuin gitu teman-teman. Nah, itu dia akan otomatis mengganti dan merubah, dan otomatis akan memastikan agar paket itu datang dengan atau tertuju dengan benar, ya teman-teman. Jadi otomatis, bisa sekarang gitu kan, udah bisa nih. Oke, kalau kayak begitu, berarti permasalahannya itu dari VLAN-nya. VLAN gue salah tadi, gue malah masukin VLAN 26, harusnya gue kasih VLAN-nya 12 gitu kan. Oke, itu salah gue. Oke, nggak apa-apa, gue ganti konfigurasinya dan selesai permasalahannya, gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan dari segi VLAN, dari segi port atau dari segi kabel itu udah bener ya, tapi belum dapat internet nih, misalnya gue pengen ngomong ke internet, tapi gue masih belum bisa. Kenapa ya? Padahal gue udah dapat IP address yang bener, udah dapat VLAN yang bener, udah dapat kabelnya udah bener, semuanya udah bener nih gitu. Apa ya masalahnya? Nah, yang terakhir yang kalian harus cek itu dari segi routing, ya teman-teman. Soalnya banyak teman-teman di luar sana memang kita tuh selalu lupa, ya kan, asal colok aja. Tapi kan kalau misalnya kita buat jaringan sendiri, ya kan, itu pasti kan jaringan kita nggak bisa ngobrol keluar, ya kan teman-teman. Dan jaringan kita nggak tahu jaringan yang di kita tuh berapa IP-nya. Jadi kita harus namakan dan adakan konfigurasi routing, ya.
ya teman-temannya. Routing itu agar mereka itu bisa saling berkomunikasi nih satu sama lain, gitu loh. Si internet atau jaringan luar bisa tahu IP address kita, ya kan? Dan juga IP address kita juga bisa tahu keluar. Jadi mereka tuh ada jalan ya, namanya juga routing. Ya kan, routing itu mengatur jalan agar mereka tuh saling berkomunikasi, gitu ya teman-teman. Agar mereka tahu nih cara mengirim datanya lewat mana. Kalau mereka nggak ada routing, mereka nggak tahu dong ngirim data kemana, gitu ya teman-teman. Jadi itu alasan kenapa gue merasa OSI model atau OSI layer itu sangat penting ya teman-teman untuk kalian pahamin. Apalagi di OSI layer 1, 2, dan 3 itu yang biasanya sering dipakai di dunia networking ya, 1-3. Kalau misalkan udah keempat ke atas itu memang sudah beda. Memang dari segi networking nggak terlalu nyentuh ke layer-layer tersebut ya teman-teman. Tapi kalau dari layer 3 ke bawah itu kita memang masih sangat bermain dan sangat berfungsi di layer-layer tersebut, gitu teman-teman. Jadi itu alasan kenapa teman-teman harus menggunakan atau harus mempelajari OSI model lebih dalam ya teman-teman. Jadi gitu saja ya video hari ini ya teman-teman. Sekali lagi mengucapkan maaf ya teman-teman kalau misalkan ada salah perkataan dari saya, dan semoga teman-teman juga bisa mempelajari dari video ini ya teman-teman, agar bisa lebih pintar lagi ya teman-teman, bisa lebih mau ngotak-ngatik lagi dan lebih mau mempelajari lagi ya dari bidang networking gitu. Dan saya juga jangan lupa untuk berterima kasih ya ke teman-teman H3C sudah membantu saya ya untuk mensponsori video ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi ya dari segi perangkat H3C ya, jadi silakan nanti kontak ke saya aja di komentar ke bawah, atau misalkan teman-teman ingin lebih mendetail lagi ya dari video konfigurasi H3C, silakan komen di bawah ya, nanti saya akan memberikan video-video konfigurasi dari perangkat-perangkat H3C gitu teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah menonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.